Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di malam hari yang berbahagia ini. Dengan nikmat dan izin dari Allah, kita dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Umar ibn Abdullah Al-Muqbil, salah seorang pengajar di Universitas Al-Qasim, yang berjudul Qawaid Qur'aniyah, yaitu 50 kaidah kehidupan yang diambil dari Al-Quran. Dan sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga, di mana kaidah yang ketiga itu kita beri judul jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Kaidah ini diambil dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-237. Surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-237. Ayat ini itu pada hakikatnya berbicara tentang seputar talak. Jadi ketika seorang wanita ditalak oleh suaminya, kalau suami menggugat istrinya disebut dengan talak, tetapi kalau istri yang menggugat suaminya disebut dengan khulu. Ini bedanya. Jadi dalam Islam itu talak itu tetap dipegang oleh laki-laki. Jadi tidak dilakukan oleh wanita, tetapi wanita boleh untuk mengajukan khulu namanya. Ya. Tapi kita baca ayatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-237. Allah mengatakan wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu menceraikan istrimu sebelum bercampur dengan mereka, artinya sebelum kita mendatangi mereka, jadi diceraikan sebelum didatangi. Ya, karena kan ada kadang-kadang orang menikah itu sebelum didatangi sudah ditalak, sudah diceraikan. Dan ini perkara yang sangat menyedihkan ketika ada orang yang baru menikah
hari ini menikah tiba-tiba besoknya sudah ditalak. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Makanya sebelum seorang itu melakukan pernikahan, dia benar-benar harus memperhatikan siapa yang akan dia nikahi agar perkara ini tidak terjadi. Ya, karena misi terbesar dari iblis dan bala tentaranya itu adalah bagaimana memisahkan antara dua anak Adam, yaitu memisahkan suami dan istri. Makanya ketika tentara-tentara iblis datang melapor kepada dia tentang apa yang mereka lakukan, maka iblis tidak memuji mereka, tetapi ketika ada satu yang datang lalu dia mengatakan, aku telah memisahkan antara suami dan istri, maka iblis langsung memberikan reward kepadanya dengan mengatakan, nikma anta, engkau adalah sebaik-baik pasukan. Ya, maka ini perlu diperhatikan juga. Kata Allah Ta'ala, jika kamu menceraikan istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kalau masih bisa diperbaiki itu lebih bagus. Tetapi di sini ada pelajarannya. Kalau kita belum mencampuri dia, kata para ulama, boleh mahar itu diberikan setengah, setengahnya nggak jadi kita kasih. Ya, jadi misalkan kita menentukan mahar sebesar 10 gram emas, ya, maka ketika kita sudah mengucapkan hal itu, lalu kita tiba-tiba menceraikannya, maka mahar itu tetap harus diberikan setengah, karena kita belum mencampuri dia, kita belum mendatangi dia. Ya. Meskipun sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau sudah menikah, meskipun belum dicampuri, ya tetap mahar itu milik istri. Karena pada hakikatnya memang mahar itu adalah bagian dari istri, itu sudah milik istri. Ya. Makanya seorang suami dia tidak boleh meminta mahar tersebut. Kalaupun ada dia harus meminjam. Kalau memang istri ridho untuk memberikan pinjaman. Tetapi di sini Allah tekankan lebih baik memaafkan. Lalu kemudian Allah Ta'ala mengatakan, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah menutup ayat itu dengan mengatakan, wala tansawul fadla bainakum. Dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Karena Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Innallaha bima ta'maluna basir. Nah, kita baca terlebih dahulu kaidah ini, kemudian nanti kita akan menyebutkan atau memberikan contoh yang dibawakan oleh beliau di sini oleh penulis, yaitu Syekh Umar Al-Muqbil. Ya. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu tentang makna dari ayat ini. Kata beliau, Anna Allah Ta'ala ya'muru min jama'atihim alaqatan min aqdasil alaqat al-insaniyah wa hiya alaqatuz zawaj. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suami dan istri yang telah mengikat diri mereka dengan tali hubungan yang paling sakral dan suci, yaitu pernikahan. Ya. Fi ghamaratit ta'astur bihadzal firaq wal infisal ma bainahum min sabiqil usra wal muamalah. Apabila terjadi pada diri mereka itu perceraian atau perpisahan, maka jangan sampai keduanya itu saling melupakan kebaikan yang pernah dilakukan di antara mereka. Istri punya kebaikan kepada suami, suami pun punya kebaikan kepada istri. Artinya kalau berpisah, berpisahlah dengan baik gitu loh.
Dan jangan pernah melupakan kebaikan di antara keduanya. Suami dengan segala kebaikannya mencari nafkah untuk istrinya, bekerja untuk keluarganya. Begitu pula istri yang taat kepada suaminya, mengurusi rumahnya. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang terjadi di antara sepasang suami istri itu. Namun praktek yang terjadi di tengah masyarakat ketika sepasang suami istri itu bercerai, maka kebaikan itu pun dilupakan. Lupa. Ya, bahkan perang dingin, bukan perang dingin lagi kayaknya, perang salju kayaknya itu. Antara suami dan istri saling lempar-lempar komentar. Kamu itu istri tidak, apa gini pokoknya. Bilang istrinya, ya, kamu suami egois. Begini kamu tidak pernah begini. Itu syaitan yang menguasai kita semuanya. Dan itu disadari atau tidak, kita sudah masuk ke dalam perangkap syaitan. Yang mana syaitan itu ya dijadikan kita bercerai-berai. Di antara bentuk perceraian yang paling utama itu adalah sepasang suami istri. Ya, sepasang suami istri. Makanya dikatakan, makanya ayat ini sebenarnya berbicara tentang hubungan suami istri yang paling mendasarnya, tetapi bisa ditarik ke dalam contoh-contoh yang lainnya. Nanti akan disebutkan oleh beliau di sini. Ya, termasuk dalam persahabatan, pertemanan. Kadang-kadang seperti itu. Ada juga. Karena ada satu masalah akhirnya hubungannya rusak. Satu dengan yang lainnya pun saling melupakan kebaikan di antaranya. Mulailah nanti menggibah temannya. Dia bukan teman yang baik. Ya, begini katanya. Padahal ya, yang dirasakan selama berteman itu banyak kebaikan. Hanya karena satu permasalahan yang sekiranya itu bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik, dengan kita saling berdiskusi, memaafkan, itu jauh lebih utama. Namun itulah, hawa nafsu selalu mengalahkan kita. Dan kita selalu mengedepankan yang namanya emosi di dalam kita bermuamalah. Baik. Kemudian kata beliau, kaidah ini ya disebutkan oleh Allah Ta'ala setelah penyebutan lafaz memaafkan. Artinya kalau ada masalah itu yang paling utama itu adalah memaafkan. Lihat bahasa Al-Quran jemaah. Antum kalau lihat bahasa Al-Quran itu hampir tidak disebutkan lafaz meminta maaf. Tetapi yang disebutkan itu adalah lafaz memaafkan. Berarti dari sini kita bisa mengetahui memaafkan itu jauh lebih afdal daripada meminta maaf. Tapi sangat sulit memaafkan itu. Ya, sangat sulit memaafkan. Apalagi kalau yang melakukan kesalahan itu pasangan kita. Ya. Sangat sulit. Kalaupun kita memaafkan orang lain, pasti hubungan yang tadinya sebelum kita memaafkan dengan setelah kita memaafkan itu berbeda. Dulu sebelum ada masalah hubungan kita dekat. Tapi setelah ada masalah kita maafkan, kemudian kita bermuamalah lagi tidak seperti sedia kala. Ada yang berkurang gitu. Tidak lagi seintim dulu, tidak lagi kalau bahasa orang-orang sekarang itu tidak lagi sekemistri dulu ya. Pasti ada kekurangannya. Namun yang jadi pelajarannya di sini, kita disuruh untuk memaafkan, memberikan maaf kepada orang karena ini sifat yang mulia, sifatnya para nabi dan para rasul. Terutama Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Banyak kisah yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu memaafkan kesalahan dari
orang-orang yang pernah menyakiti beliau. Contoh, ketika Fathul Mekah, beliau membawa 10.000 pasukan untuk membebaskan kota Mekah dari belenggu kesyirikan. Masuk Nabi, berhasil menghancurkan berhala yang ada di seputaran Ka'bah, lalu mengumpulkan orang-orang Mekah yang masih tertinggal di situ. Karena ada sebagian di antara mereka sudah kabur lari, dikumpulkan. Andai kata Nabi bukan orang yang memiliki jiwa pemaaf, tidak mungkin Nabi akan mengatakan kepada mereka, idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah kalian. Kalian sudah dimaafkan. Bebas. Padahal kalau kita pikir bagaimana perbuatannya orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy kepada Nabi ketika Nabi tinggal di Mekah, itu sangat luar biasa sekali. Disiksa, dilempar, bahkan ketika beliau sholat, ya, jeroan-jeroan onta itu diletakkan di atas punggung-punggung beliau. Tapi itu tidak menjadikan beliau itu dendam gitu. Dimaafkan. Bahkan sebelum peristiwa itu Nabi sudah memaafkan kaumnya. Subhanallah. Ini yang harusnya kita miliki. Sebagai seorang yang mengaku mengikuti Nabi SAW. Mengaku mengikuti Nabi itu jangan hanya sekedar slogan. Ataupun sebuah tagline. Tetapi yang paling penting itu adalah praktek. Prakteknya jalan. Banyak orang itu mengaku mengikuti Nabi. Tetapi secara praktik masih jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita tidak bisa mungkin mempraktekkan seluruhnya. Tapi ambil bagian-bagian yang sekiranya itu mampu untuk kita praktek. Seperti memaafkan. Apakah kita bisa menjadi orang yang pemaaf? Bisa. Dengan kita belajar memaafkan orang lain. Sehingga hal itu akan menjadi sebuah tamayus dalam diri kita. Apa sih tamayus itu? Sebuah pembeda antara kita dengan orang-orang lain. Kemarin di Ahmad Yani saya sampaikan. Seorang mukmin itu dia harus berbeda. Apalagi orang yang sudah ngaji. Kalau orang yang belum ngaji, belum belajar agama. Dia memiliki jiwa yang suka marah, tidak memaafkan orang. Itu biasa. Hal yang lumrah. Mereka tidak ngaji, mereka tidak belajar agama. Mereka tidak mengenal tentang syariat. Yang ada dalam diri mereka adalah bagaimana setiap hari mencari urusan-urusan dunia. Wajar. Tetapi antum yang duduk di majelis ilmu, belajar. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Memahami tentang syariat Islam. Lalu sifat kita sama dengan mereka yang tidak belajar. Pertanyaannya, apa yang menjadi tamayus kita? Apa perbedaan kita dengan mereka? Kan tidak ada. Karena ilmu agama itu menjadikan orang itu menjadi berbeda. Kan begitu dia. Salah satu tercerminan jadi apa? Pemaaf. Tapi itu pemaaf. Ketika ke Taif misalnya. Dilempar. Dicaci maki. Ya. Lalu beliau berhenti sejenak untuk sekedar mengistirahatkan badannya yang lelah. Karena lemparan-lemparan tersebut kita kalau dilemparkan pasti merasakan pegel sakit kan. Tapi sikap yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebuah mental yang sangat luar biasa. Yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ditawarkan untuk membalaskan keburukan mereka. Tapi Nabi tidak mau. Nabi mengatakan innahum qaumun tajhalun. Mereka itu umatku yang jahil. Tidak ngerti mereka. Tetapi aku berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan generasi dan keturunan mereka orang-orang yang akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Memaafkan, didoakan. Coba kalau kita didolimi sama orang. Kira-kira gimana sikap kita? Yang pertama tidak dimaafkan. Yang kedua didoakan keburukan. Saya terdolimi. Oh, langsung tulis status. Hati-hati. Doa orang terdolimi.
beda kita sama Nabi SAW. Maka jadi orang-orang yang tamayus. Wala tansawul fadla bainakum. Di antara bentuk tamayus itu jangan pernah melupakan kebaikan orang lain kepada kita, terutama kebaikan pasangan kita. Yang saya ingin lebih tekankan ini tentang masalah seorang wanita, karena wanita itu terkadang suka melupakan kebaikan suaminya. Yang paling sering melupakan kebaikan suaminya ya para wanita. Nah, mungkin para suami kan. Gimana sih antum ini? Ya, fokus. Ya. Atau pernah dengar kisah di Saudi dulu? Seorang istri menitip kepada suaminya, minta dibelikan soft drink, kalau nggak salah Pepsi, 1 kaleng Pepsi. Mampirlah suaminya ini di supermarket, dibeli semua. Tinggal 1 yang tidak dibeli. Pepsi-nya lupa. Ibarat kata antum dititipi Sprite lah. Ditelepon dengan manis, abang, ya, adik pingin minum Sprite. Mas, sudah dirayu-rayu antum tapi lupa gitu ya. Antum pulang bawa belanjaan, dicari sama istrinya, ada semua. Roti ada, ini ada, gila Pepsi itu. Tahu apa yang dilakukan istrinya? Dia bilang sama suaminya, kamu tidak pernah berbuat baik kepada aku selama ini. Subhanallah. Gara-gara 1 kaleng Pepsi langsung dikatakan suaminya tidak pernah berbuat baik. Diungkit masalah yang lalu. Apa kata suaminya? Anti tolik. Aku talak kamu. Gara-gara 1 kaleng Pepsi keluar kata talak. Ya. Repot kalau sudah seperti itu. Mending suaminya bilang, ya udah aku tak nikah lagi. Itu kalau masih lebih baik itu. Ini enggak, kamu cetak. Ya. Makanya Allah ingatkan kita dalam masalah ini. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah melupakan kebaikan orang lain kepada kita, terutama suami kita, pasangan kita. Begitu pula kita, para suami. Hargai capeknya istri di rumah itu. Lelahnya mereka di rumah itu seperti apa? Itu kebaikan. Apalagi mereka yang telah memilih jalan untuk mencari ridho suaminya. Mereka meninggalkan dunianya. Dia ingin berkhidmat kepada suaminya. Hargai mereka. Itu yang perlu kita lakukan sekarang. Tenang ibu-ibu, saya bela kok sekarang ini. Kalau tadi saya ceramahin dulu, sekarang saya bela. Ya. Nah, makanya Allah katakan di sini, kecuali istri-istrimu memaafkanmu setelah jatuh talak, artinya mereka mau rujuk gitu loh, rujuk kembali. Karena setelah orang sudah mengatakan saya talak, berarti kan sudah jatuh talak itu. Ketika jatuh talak, maka dia harus rujuk. Tapi ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan talak itu tidak jatuh. Contoh, istri lagi hamil, ditalak. Itu tidak jatuh dia. Ada juga yang mengatakan ketika lagi haid, maka dia tidak jatuh talak. Nanti antum bisa baca dalam bab talak dalam kitab-kitab fikih. Itu disebutkan. Kemudian dikatakan di sini, memang perkara lupa itu adalah sesuatu hal yang wajar dan lumrah. Iya, namanya manusia. Kita lupa. Wajar. Ya. Kita memiliki sifat dasar pelupa. Apalagi kalau sudah sama hutang. Itu paling cepat lupanya itu. Pagi hutang, sore sudah lupa. Itu kita. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak memiliki sifat lupa itu. Makanya Allah menghadirkan ayat ini untuk mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita itu melupakan kebaikan itu. Mungkin kalau sekali 2 kali lupa itu biasa. Tetapi kalau menghapus seluruh memori yang ada dalam kepala kita tentang kebaikan orang sama kita, itu tidak bagus.
Nabi SAW, beliau pernah menceritakan tentang seorang yang bernama Mut'im ibn Adi. Untuk pernah dengar Mut'im bin Adi? Ada Jubair bin Mut'im, ada namanya Mut'im bin Adi. Ini orang-orang baik semua. Tetapi mereka itu orang-orang musyrikin, tidak beriman sama Allah. Seperti Jubair ibn Mut'im. Apa kebaikannya? Dulu waktu Nabi belum diutus, dia adalah orang yang suka menyambut jamaah haji datang. Jadi kalau jamaah haji datang, disembelikan unta, disembelikan kambing. Disambut. Tetapi masih jahiliyah. Nah, ada seorang yang bernama Mut'im bin Adi. Ketika Nabi SAW beliau berdakwah, di antara orang yang melindungi Nabi SAW dari gangguan orang-orang Quraisy selain dari pamannya, yaitu seorang yang bernama Mut'im bin Adi. Ya. Seorang yang bernama Mut'im bin Adi. Tapi dia kan masih musyrik. Ya. Sampai-sampai Nabi pernah ngomong seperti itu. Dalam hadis riwayat Bukhari. Setelah perang Badar, kan perang Badar itu kan orang musyrikin kalah toh? Ditawan. Kata Nabi SAW, "Lau kana al-Mut'im ibn Adi hayyan", andai kata Mut'im bin Adi itu hidup, summa kallamani fi haula'i annatna, lalu dia datang kepadaku untuk mengatakan, "Ya Muhammad, lepas tawanan itu. Lepas tawanan perang Badar ini dari kalangan orang-orang musyrikin ini." Apa kata Nabi? "La taraktuhum bihi." Aku tinggalkan, aku lepas karena Mut'im bin Adi. Nah, pelajarannya di sini, Nabi tidak melupakan kebaikan orang meskipun orang tersebut tidak mau beriman. Tidak dilupakan sama Nabi SAW. Makanya Nabi katakan, andai kata Mut'im bin Adi itu hidup, lalu dia datang kepadaku bilang, "Muhammad, kamu menahan orang-orang musyrikin atau menahan orang-orang Quraisy, lepaskan dia." Aku lepaskan, kata Nabi SAW. Aku lepaskan. Kenapa demikian? Karena kebaikan Mut'im bin Adi yang dilakukan oleh dia kepada Nabi SAW, di antaranya Zakulkhan. Termasuk orang-orang yang membela Nabi ketika Nabi berdakwah di kota Mekah. Suf jemaah. Pelajarannya, kalau orang musyrikin saja atau orang-orang kafir saja berbuat baik sama kita, kita tidak boleh melupakan kebaikannya. Apalagi yang melakukan kebaikan itu orang Islam, orang terdekat kita, istri kita, pasangan kita, kerabat kita, sohib kita. Maka mereka itu min babil aula, termasuk orang-orang yang paling utama yang tidak boleh dilupakan kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Makanya ayat ini mengingatkan kepada kita. Ya. Suf jemaah. Ya. Maka jangan pernah melupakan kebaikan orang sama kita. Sekecil apapun kebaikan itu. Baik. Lalu beliau di sini penulis membawakan contoh bagaimana penerapan daripada kaidah ini. Kata beliau, di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan manusia itu, kita pasti akan menemukan yang namanya muamalah. Pasti ada muamalahnya. Kita akan bersosialisasi dengan orang. Akan ada hubungan antara kita dengan orang lain. Antara seorang istri dengan suaminya, atau sebaliknya, orang tua dengan anaknya, antara kita dengan tetangga, ya, antara kita dengan teman kita, antara kita dengan sesama kaum muslimin, dan antara kita kepada manusia secara umum, dan itu termasuk dalamnya non muslim. Nah, Al-Quran menjelaskan tentang hubungan tersebut melalui ayat ini. Jikalau ada orang-orang yang melakukan kebaikan kepada kita, siapapun itu, jangan pernah melupakan kebaikan tersebut.
Meskipun dia di satu sisi mungkin dia memiliki kesalahan, tetapi itu tidak semerta-merta menjadikan kita melupakan kebaikan yang pernah dilakukan kepada kita. Artinya jangan kita menutup mata dari kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kita. Bahkan kita disuruh untuk berupaya bagaimana membalas kebaikan itu. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai kita itu bersyukur kepada manusia. Apa bentuk bersyukur kepada manusia? Yaitu kita membalas kebaikan yang pernah mereka lakukan kepada kita. Meskipun tidak bisa seperti apa yang mereka lakukan, paling tidak kita membalasnya. Apalagi kalau kita bisa membalas dengan perkara yang lebih besar. Memang secara hukum asal tidak disebutkan di dalam agama kita itu. Persyaratan itu bahwa saya membalas kebaikan itu harus dengan kebaikan yang semisal. Tidak. Tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran itu justru apa? Ya, wa khairun minhu, kita disuruh balas dengan yang lebih baik. Disuruh balas dengan yang lebih baik. Sesuai dengan kemampuan kita. Andai kata kita tidak bisa membalas dengan yang lebih baik, maka balaslah sesuai dengan kemampuan kita. Balas dengan kemampuan kita. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi. Mengatakan, laukana al-Mut'im ibn Adi hayyan. Kalau dia sekiranya dia hidup, ya, aku balas kebaikannya. Bahkan kalau seandainya Mut'im ibn Adi itu hidup, bisa jadi Nabi SAW ya, akan menjadikan dia supaya dia termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah melupakan kebaikan di antara kalian. Contoh yang lain, kata beliau di sini, seperti seorang berhubungan dalam masalah pekerjaan, mitra kerja misalkan, rekan kerja, atau antara bos dengan bawahannya, karyawannya. Ketika suatu saat akhirnya karyawan itu pindah bekerja ke tempat yang lain, maka kita sebagai seorang pimpinan jangan pernah melupakan kebaikan dari karyawan kita. Benar kita menggaji dia, tetapi terkadang ada perkara-perkara yang dia itu melakukan hal tersebut memang dia tidak mengharap gaji dari pimpinannya. Dia melakukannya memang karena lillahi ta'ala gitu loh. Maka jangan pernah kita melupakannya. Kita harus mengingat kebaikan tersebut. Sehingga suatu saat kalau kita bertemu dengan mereka, ada dalam diri kita ingin membalas kebaikan yang pernah dia lakukan. Namun banyak di antara kita justru sebaliknya. Ketika kita dapati kita memiliki karyawan akhirnya sudah tidak kerja bersama kita, ya sudah. Ya. Putus hubungan. Kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kita dengan bekerja dengan etos yang baik, itu pun terlupakan dari diri kita. Ya. Bagaimana loyalitasnya dia kepada kita ketika dia bekerja, terlupakan. Maka Allah ingatkan kepada kita di sini. Jangan pernah melupakan hal itu. Contoh lagi terhadap guru-guru kita. Terutama yang sering dilupakan itu guru ngaji. Ikhwan, antum jangan pernah melupakan guru ngaji. Kita bisa ngaji itu salah satu sebabnya karena beliau. Justru beliau ini yang paling utama untuk kita perhatikan. Kenapa? Beliau yang meletakkan dasar kepada kita. Beliau meletakkan dasar. Di antara tahadus bin nikmah, saya bukan mengatakan ini bukan kesombongan, tetapi semoga ini bisa menjadi motivasi antum. Saya kalau pulang, saya selalu menyempatkan untuk berkunjung kepada guru ngaji saya. Beliau bukan orang yang dikenal di tengah masyarakat, tidak. Beliau bukan orang yang besar, tidak.
Tetapi jasa beliau yang mengajarkan saya ngaji, itu menjadikan saya bisa mendapatkan keutamaan seperti ini. Saya selalu datang kepada beliau. Sekedar ngobrol, kita berbicara. Saya menghormati beliau. Jadi yang paling utama, jangan pernah tidak mendoakan. Kita kadang-kadang yang kita lupakan tuh guru ngaji kita. Ya. Kalau kita berbicara guru-guru, misalkan guru-guru sekolah guru SD kita. Mereka yang ngajarin kita dasar-dasar dulu. Mereka punya kebaikan. Benar, kita membayar sekolah tempat kita belajar. Tetapi mereka mengajar kita dedikasi tinggi. Pernah gak antum bayangkan? Dulu bagaimana antum dulu waktu kecil nakalnya bagaimana gitu kan? Nah, sama kita sama antum sama. Tapi lihat guru-guru kita yang dulu. Subhanallah. Kebaikan yang beliau lakukan. Ya. Makanya kata para ulama, seorang guru itu dia fi manzilatil aba. Kedudukannya seperti orang tua. Kenapa dikatakan guru itu fi manzilatil aba? Kedudukannya seperti orang tua. Kalau orang tua, dia memberikan kepada kita kehidupan dari sisi material. Umumnya seperti itu. Tetapi kalau guru, dia memberikan kehidupan kita dari sisi rohani kita. Itu guru. Apalagi dia guru agama. Apalagi dia guru agama. Makanya para ulama ketika menyebutkan guru-guru mereka, umumnya mereka mengatakan abuna, bapak kami. Karena mengajarkan kebaikan kepada mereka. Ikhwan, terlalu jauh kita melupakan kebaikan orang-orang yang pernah berjasa dalam diri kita. Orang-orang yang pernah melakukan kebaikan kepada kita. Bahkan bisa jadi di antara kita tuh lupa siapa guru ngajinya sekarang. Kayaknya banyak di antara kita tidak ingat guru ngaji kita. Nggak tahu kondisinya seperti apa. Entah masih hidup atau sudah meninggal. Wallahu a'lam. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang berjasa dalam diri kita. Oleh karena kata Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, ya, ketika menyebutkan siapakah orang yang mulia itu, maka beliau mengatakan orang yang mulia adalah orang yang senantiasa menjalin cinta dengan orang lain meskipun hanya sejenak, serta berterima kasih kepada sosok yang telah memberikan manfaat kepadanya meskipun itu hanya sekedar satu huruf. Itu guru ngaji bukan satu huruf, Pak. Kalau zaman dulu kan belum familiar yang namanya tilawati umi itu kan. Kayaknya kita nih generasi-generasi Iqra semuanya. Ya, nggak tahu kalau bapak-bapaknya yang generasi apa dulu. Sebelum Iqra ada nggak generasi ini, Pak? Jadi kan dulu kalau ngaji itu apa dia pakai metodenya gitu. Kalau anak-anak yang tahun kelahiran 90-an, 80-an itu umumnya Iqra dia belajar itu. Anak-anak sekarang aja yang sudah masuk ke ada nama tilawati, umi segala macam itu. Ya. Itu metode klasik Iqra itu. Kayaknya metode paling gampang. Mereka ngajarkan kita Iqra berapa jilid coba? 6 jilid. Belum Al-Qur'annya. Marahnya mereka itu bukan karena benci, karena mereka ingin kita jadi orang bisa. Subhanallah, bayangkan. Andai kata waktu itu kita tidak belajar dengan guru ngaji kita, sementara orang tua kita tidak bisa mengajarkan Quran sama kita. Siapa yang akan mengajarkan kita sekarang? Kebaikan. Maka apa yang bisa kita lakukan kepada mereka? Balas kebaikan. Wala tansawul fadla bainakum. Kita ini sudah terlalu jauh meninggalkan kebaikan orang kepada kita. Ya. Terlalu jauh. Oleh karenanya, hal-hal seperti ini perlu untuk disadarkan di dalam diri kita. Dan perlu diingat, Allah Subhanahu wa taala ya, menutup ayat tadi dengan mengatakan
Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya kebaikan yang kalian lakukan kepada mereka sebagai bentuk kita membalas kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Itu adalah perkara yang tidak akan dilupakan sama Allah, dicatat sama Allah. Kita kalau mau menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita itu banyak orang-orang yang mereka itu memiliki kebaikan kepada kita. Mana contohnya? Sederhana. Satpam itu Pak, itu punya kebaikan sama kita. Bayangkan dia jaga rumah kita, kita enak tidur dia berjaga gitu. Ya, kita ngorok gitu di rumah. Dia ada di depan menjaga keamanan ronda segala macam. Paling tidak ucapkanlah kepada dia terima kasih. Mungkin kalau kita bisa memberikan dia mungkin sedikit reward dulu Pak. Kalau keluar ada makanan kasih. Senang mereka. Dan itu sebagai cara kita untuk tidak melupakan kebaikan orang. Benar kita gaji mereka. Benar kita berikan kepada mereka itu apa yang menjadi hak mereka dari gaji mereka. Tetapi kebaikan yang mereka lakukan pun lebih besar daripada itu. Coba andai kata kita dalam posisi mereka. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan kita masalah ini. Satpam. Siapa lagi mungkin. Orang-orang yang membantu kita di rumah. Ya. Atau mungkin kalau kita punya supir-supir kita, berterima kasihlah. Ya, jangan pernah melupakan kebaikan mereka. Karena bagaimanapun, ya, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik kepada kita semuanya. Nah, ini ayat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita untuk mengingatnya agar kita jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, terutama pasangan kita. Ya, terutama orang-orang terdekat kita, orang tua. Ya, orang tua kita. Karib kerabat kita. Kemudian teman-teman kita, kalaupun kita memiliki masalah dengan mereka, mereka itu juga memiliki kebaikan yang pernah mereka lakukan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan adzan dan kita tutup dulu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.